البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada sifat yang ke-15, yaitu sifatul kalam. Yang sifat ini masuk dalam kategori sifat fi'liyah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala kaitkan kalamnya dengan masyiah. Dan telah kita lewati bahwasanya semua sifat-sifat fi'liyah itu juga dzatiyah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersifat dengannya semenjak azali. Dan ahli sunnati wal jamaah meyakini terkait sifat kalam sebagaimana diringkas oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kalimat beliau di halaman 86. Wa huwa kalamun haqiqiyyun yaliqu billah yata'allaqu bi masyiatihi bi hurufin wa aswatin masmu'ah. Jadi kita meyakini kalam tersebut kalam yang hakiki, bukan majaz, memang betul-betul kalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara, tapi kalam yang yaliqu billah, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita samakan dengan kalamnya makhluk. Demikian pula yata'allaqu bi masyiatih. Kalam ini berkaitan dengan masyiah Allah, sehingga darinya dinamakan sifat ini sifat apa? Karena berkaitan dengan masyiah. Fatur. Karena berkaitan dengan fi'liyah dinamakan sifat apa? Akbar. Berkaitan dengan masyiah apa? Suatu sifat yang kaitannya dengan masyiah maka dinamakan sifat fi'liyah. Poin yang ketiga, kita meyakini kalam tersebut bihuruf. Kalam itu dengan huruf-huruf. Wa aswatin masmu'ah, dan suara-suara yang didengar. Nah, ungkapan aswat akhwanifillah dalam bentuk jamak, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala sendiri dalam ta'liq beliau terhadap Syarah Wasithiyah pada ucapan Al-Harras rahimahullah ta'ala ketika beliau mengucapkan bi aswatin dalam bentuk jamak. Ini dikritisi oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwasanya ungkapan dengan aswat, suara-suara dalam bentuk jamak, kata beliau fihi nazar.
Cuman pada syarah beliau di Syarah Lum'atul I'tiqad di sini beliau menggunakan juga dalam bentuk jamak wa aswatin masmu'ah. Baik. Kemungkinan yang namanya manusia terkadang pada sebagian tempat beliau mengkritisi, pada tempat yang lain ternyata beliau memakai sendiri ungkapan tersebut. Nah, sisi kritikan terhadap ungkapan dengan bentuk jamak yaitu dengan aswat, yang pertama, jam'us saut fa inna zahirahu anna lillahi aswatan mutanawwi'ah wa hadha ma la sabila ila itsbatihi aw nafyihi. Penggunaan suara dalam bentuk jamak yaitu aswat zahirnya menunjukkan bahwasanya Allah memiliki suara-suara yang bermacam-macam. Dan ini perkara yang tidak ada jalan untuk menetapkan atau menolaknya. Kenapa? Karena kita tidak mendapati dalil. Adapun yang datang dalam dalil dengan bentuk mufrad, yaitu Nabi SAW mengatakan fayunadi bisautin. Riwayat yang sahih dengan apa? Dengan bentuk mufrad, fayunadi bisautin. Allah memanggil dengan suara. Tidak datang dalam riwayat yang sahih satupun dalam bentuk jamak, yaitu aswat, tidak ada. Ini sisi kritikannya. Kemudian jika yang dimaksud dengan jamak ini adalah apa? Masing-masing kalamnya, ahadul kalam, maka ini bisa diterima. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala terkadang berbicara bentuknya munadah, terkadang munajah, terkadang panggilan, terkadang munajah, yaitu antara dia dengan hamba itu sendiri. Nah, masing-masing kalam memang apa? Kalam itu banyak. Nah, sebagaimana dalam ayat qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Tidak mampu untuk kita membatasi kalam Allah. Nah, cuman tetap lebih bagus untuk kita ungkapkan dengan mufrad, bi hurufin wa sautin masmu'ah. Maka antum berikan catatan lagi, al-aula an nu'abbirahu bil mufrad, yakni bi sautin masmu'in. Baik, ini tanbih bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Berarti sisi kritikan kalau aswat itu dimaknakan dengan apa? Suara yang bermacam-macam, dan itu zahirnya ada suara yang bermacam-macam. Maka ini kita tidak bisa menetapkan atau meniadakan. Kenapa? Karena tidak ada dalil padanya. Tapi kalau yang dimaksud dengan aswat yaitu bermacam-macamnya lafaz. Nah, dari masing-masing dari kalam Allah Subhanahu wa taala, maka ini makna yang sahih. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan pada catatan kaki berkaitan masalah penetapan bahwasanya kalam Allah itu biharfin wa sautin. Maka dalam catatan kaki perhatikan diungkapkan dengan kalimat yang sahih. Waqad nukilal ijma'
ala anna kalam Allah biharfin wa sautin masmu'in minhu subhanahu wa ta'ala. Dan telah dinukilkan ijma' bahwasanya kalam Allah itu dengan huruf dan suara yang didengar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Islam kama fi Majmu'il Fatawa wallahu takallama bil Qur'ani bi hurufihi wa ma'anihi bi sauti nafsihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkan Al-Quran, itu berbicara dengan Al-Quran dengan huruf-huruf dan maknanya, dari huruf-hurufnya dari Allah, juga maknanya dari Allah. Bisauti nafsi, dengan suara Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nada Musa bisauti nafsihi, demikian pula Allah memanggil Musa dengan suara Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Kama sabata bil kitabi wa sunnati wa ijma'is salaf, sebagaimana telah sabit hal itu berdasarkan dalil dari Alkitab dan sunnah serta ijma' para salaf. Ini penukilan ijma' bahwasanya kalamullah itu biharfin wa sautin masmu'. Ya, di kalam yang hakiki ada huruf dan suaranya. Cuman sesuai dengan keagungan Allah, tidak boleh kita samakan dengan makhluk dan tidak boleh kita membagaimanakannya atau bertanya-tanya tentang bagaimananya. Bisa dilihat dalam Mukhtasarus Shawa'iq. Waqad allafa al-Imam As-Sijzi rahimahullah kitaban 'aziman fi ar-raddi 'ala man ankara al-harfa wa sauta. Imam As-Sijzi rahimahullah telah mengarang kitab yang agung, kitab yang bagus dalam membantah siapa saja yang mengingkari huruf dan suara terkait kalam Allah Azza wa Jalla. Dan beliau hasyada fihi al-adillata minal kitabi wa sunnati wal ijma' li itsbati kalamillahi Azza wa Jalla biharfin wa sautin yusma'. Beliau bawakan dalil-dalil dari Alkitab dan sunnah serta ijma' untuk menetapkan bahwasanya kalam Allah itu dengan huruf dan suara yang didengar. Baik. Yang nanti masing-masingnya akan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin sebagiannya, kawan. Maka perhatikan kalimat setelahnya. Qala rahimahullahu taala wa dalilu ala annahu bimasyiatih. Qauluhu ta'ala walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Tatkala Musa datang ke miqat yang telah kami tetapkan, yaitu tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Musa mendatanginya, namanya miqat. Makanya para jamaah haji atau jamaah umrah telah ditetapkan miqatnya, yaitu tempat-tempat yang ditetapkan untuk memulai ihram. Ini miqat makani. Demikian pula ada miqat zamani, waktu-waktu yang ditetapkan untuk seorang boleh melakukan haji. Nah, ayat yang menunjukkan bahwasanya kalam Allah itu sesuai dengan masyiah Allah, yaitu walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Tatkala Musa datang ke tempat yang telah kami tetapkan dan Allah mengajak bicara Musa, wa kallamahu rabbuh. Dan ayat ini, akhwan, ayat yang sangat jelas menunjukkan bahwasanya yang berbicara kepada Musa itu siapa? Zikri Allah. Wa kallamahu rabbuh. Tidak bisa diubah-ubahin. Berbeda dengan ayat wa kallamallahu Musa taklima. Ini ahli batil, ahli bidah wal ahwa, mereka masih bisa untuk mengubah-ubah, mengotak-atik dengan mengubah harokat i'rabiyah. Sehingga mereka membaca wa kallamallaha Musa.
Kalau dibaca wa kallamallaha Musa taklima, ini maknanya bagaimana, Qadir? Wa kallamallaha Musa taklima. Taib, dan Musa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka ingin menolak sifat kalam bagi Allah, kemudian apa? Mengubah harokat yang seharusnya wa kallamallahu Musa taklima, Allah yang berbicara kepada Nabi Musa, kemudian mereka ubah menjadi apa tadi, Ahmad? Wa kallamallaha Musa taklima. Baik. Nah, ini mereka mudah, tapi untuk ayat kita di surat Al-A'raf ini, nah, kita katakan kalian bisa mengubah harokat pada wa kallamallahu Musa taklima menjadi wa kallamallaha. Tapi bagaimana kalian mengubah ayat wa kallamahu rabbuh? Ini tidak bisa. Tapi wa kallamahu rabbuh karena datang dalam bentuk dhamir, hu yang dimaksud adalah Musa. Rabbuh jelas ini nam sebagai fa'ilnya. Tidak bisa dikatakan wa kallamallahu rabbah, tidak bisa. Nah, ayat ini ahlul bidah tidak akan mampu untuk mengubah-ubahnya. Wa kallamahu rabbuh. Maka ayat ini sangat penting, akhwan, untuk membantah mereka-mereka yang mentahrif ayat wa kallamallahu Musa taklima. Taib juga yang menunjukkan bahwasanya kalam ini dengan masyiah, fataklimu hasala ba'da maji'i Musa. Pendalilannya at-taklim, yaitu pembicaraan di mana Allah berbicara kepada Nabi Musa, ini terjadi setelah datangnya Musa. Nah, taklim terjadi setelah datangnya Musa. Fadalla ala annahu muta'alliqun bimasyiatihi ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwasanya kalam tersebut kaitannya dengan masyiah. Baik, kalam kaitannya dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah berbicara kepada Nabi Musa dikaitkan dengan datangnya Musa ke tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa dalilu ala annahu huruf. Kemudian sekarang dalil bahwasanya kalam itu terdiri dari huruf-huruf. Qauluhu ta'ala ya Musa inni ana rabbuk. Allah Subhanahu wa taala katakan ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuk, sesungguhnya aku ini adalah Rabbmu. Fa inna hadhihi al-kalimati hurufun wa hiya kalamullah. Sebab sungguhnya kalimat-kalimat ini adalah apa? Huruf-huruf. Dan itu adalah kalamullah. Pendalilan diingat di sini ya Musa inni ana rabbuk. Nah, bisautin qauluhu ta'ala wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiya.
Dalil bahwasanya itu dengan suara adalah ayat wa nadainahu min janibit tur. Kami panggil Musa min janibit tur, dari sisi bukit Tur. Al-Aiman, sisi yang kanan. Sisi kanan bukit Tur. Wa qarrabnahu najiya, dan kami dekatkan dia untuk apa? Untuk bermunajat kepada Allah. Munajat yaitu apa? Kalam antara Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa nida wal munajah la takunu illa bisautin. Panggilan dan munajah tidak mungkin kecuali dengan suara. Baik. Ada riwayat setelahnya, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang.